Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arveni Alfiani, NIM 20090808646. Saya dari Program Studi Teknik Geologi Universitas Mula Warman. Saya akan mereview kembali materi yang disampaikan oleh Pak Masyuri Masri tentang klasifikasi dan taksonomi kuman. Sebelumnya, saya akan beritahu target pembelajaran yang ditargetkan oleh Pak Masruri. Yang pertama, di akhir pembelajaran beliau akan membuat sebuah buku. Kedua, kompetensi dalam hal membedakan makhluk hidup. Yang ketiga, peranan mikroorganisme, pembentukan fosil. Di sini saya akan menjelaskan mikroorganisme terlebih dahulu. Mikro yang berarti kecil, tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, organisme yaitu makhluk hidup. Dengan kata lain, mikroorganisme itu sendiri adalah makhluk hidup yang tidak dapat dilihat dengan mata. Klasifikasi dan taksonomi kuman. Untuk klasifikasi dan determinasi kuman dipakai Burgess Manual of Determinative Bacteriology edisi 8 tahun 1974 yang menggambarkan sifat-sifat kuman secara terperinci. Saya akan melanjutkan materi yang saya sampaikan tadi tentang mikroorganisme. Mikroorganisme itu memiliki organ. Organ sendiri itu memiliki satu kemampuan fisiologis tertentu. Pembeda antara hewan dan tumbuhan, yaitu tumbuhan itu mengubah bahan organik dan anorganik menjadi bahan makanan sebagai sumber energi. Contohnya itu fotosintesis. Yang hewan tidak bisa membuat makanan sendiri, harus disuplai dari luar tubuhnya. Di klasifikasi dan taksonomi kuman, itu ada kingdom. Yang pertama, seluruh organisme dalam suatu kelompok terbesar. Yang kedua ada divisio, sekelompok kelas yang berkerabat. Ketiga, kelas atau sekelompok ordo yang serupa. Ordo, kelompok famili yang serupa biasanya berakhiran ales. Familia, sekelompok genus yang serupa biasanya berakhiran Aceae. Genus, kelompok spesies yang serupa. Spesies, sekelompok organisme berkerabat dekat yang individunya di dalam kelompok itu serupa. Dari kingdom, divisio, kelas, ordo, familia, genus, spesies, ini semakin ke bawah semakin banyak persamaannya. Klasifikasi dan taksonomi kuman. Klasifikasi sendiri ialah penataan teratur unit-unit ke dalam kelompok atau taksa satuan yang lebih besar berdasarkan persamaan sifat organisme-organisme tersebut. Bakteri dan bakteri hijau diklasifikasikan sebagai tanaman primitif karena mempunyai dinding sel seperti tanaman. Beberapa jenis bakteri dan semua jenis bakteri hijau bersifat fotosintetik. Dalam berdiri bakteri dan bakteri hijau dimasukkan dalam satu golongan tersendiri yang disebut prokaryote. Prokaryote mempunyai inti primitif, intinya tersebut terdiri dari DNA yang terbuka dan tidak terbungkus dalam suatu selaput atau membran. Ini contoh prokaryote itu sendiri. Sedangkan eukaryote mempunyai inti yang sebenarnya. Contohnya tanaman tingkat tinggi, hewan tingkat tinggi, manusia, dan lain-lain. Ini untuk ukuran-ukuran. Yang pertama ada atom. Atom itu tersendiri berukuran 0,1 nanometer. Molekul kecil itu berukuran 1 nanometer. Lipids itu dan protein itu berukuran 1 nanometer sampai 10 nanometer. Ribosom dan virus itu berukuran 10 nanometer sampai 100 nanometer. Mikroplasma itu berukuran dari 100 nanometer sampai 1 mikrometer. Mitokondrian, host bakteri, dan nukleus
itu berukuran 1 mikrometer sampai 10 mikrometer. Most plant and animal cell atau sel itu berukuran 10 mikrometer sampai 100 mikrometer. Dan untuk telur katak itu berukuran 1 mm sampai 1 cm. Ukuran telur ayam itu berukuran 1 cm sampai 0,1 meter. Ini lack of some nerve and muscle cell itu berukuran 0,1 meter sampai 1 meter. Dan tinggi manusia 1 sampai 10 meter. Ini penjelasan dari yang tadi, bahwa 1 cm sama dengan 10 pangkat minus 2 meter. Sama dengan 1 per 100 meter. Atau sama aja dengan 0,4 inci. Ada 1 mm itu sama dengan 10 pangkat minus 3 meter. Yang berarti 1 banding 1000, 1 per 1000 meter, atau sama aja dengan 1 dibanding 10 cm. 1 mikrometer itu 10 pangkat minus 6 meter. Sama dengan 1 banding 1 juta meter, atau 1 per 10.000 cm. Nanometer itu 10 pangkat minus 9 meter. Itu yang berarti 1 banding 1000 miliar meter. Atau sama aja dengan 1 per 10 juta cm. 1 meter itu sendiri bisa sama aja ukurannya dengan 10 pangkat 2 cm, sama dengan 10 pangkat minus 10 pangkat 3 mm, sama dengan 10 pangkat 6 mikrometer, sama dengan 10 pangkat 9 nanometer. Beberapa perbedaan prokaryote dan eukaryote. Prokaryote memiliki ukuran sel yang kecil, lebih kecil dari 5 mikrometer, dan relatif sederhana, tidak memiliki nukleus. Eukaryote memiliki ukuran sel yang besar, lebih besar dari 10 mikrometer, sel yang kompleks dengan berbagai macam organel dan memiliki nukleus. Ini ada juga pembeda eukariotik dan prokaryotik. Yang pertama, eukariotik memiliki inti sel atau nukleus. Nukleus sendiri adalah pusat perintah atau komando. Aktivitas sel, nukleus penghasil energi dalam sel. Dan prokaryotik tidak memiliki inti sel, tetapi memiliki nukleoid. Itu mirip dengan nukleus. Dan eukariotik ada batas sitoplasma dengan inti sel membran. Prokaryotik tidak ada batas membran atau sitoplasma dengan nukleoid. Nukleoid berada di dalam sitoplasma. Nukleoid akan gampang hancur jika di sel prokaryotik karena tidak ada pelindungnya atau membran. Nukleus tidak akan mudah rusak jika di sel eukaryotik akan stabil karena ada pelindung atau membran. Contoh sel eukaryotik yakni sel hewan. Bagian-bagian penting yang ada di dalam sel eukaryotik, yang pertama membran sel. Membran sel adalah jenis membran plasma yang membungkus sel, atau membran sel adalah lapisan pembungkus bagian dalam sel dengan lingkungan luarnya. Fungsi membran plasma, yang pertama, menerima rangsangan berupa zat kimia serta hormon yang berasal dari dalam maupun dari luar sel. Yang kedua, membatasi organel sel agar tidak keluar. Yang ketiga, sebagai tempat terjadinya proses oksidasi dan respirasi dan lain-lain. Bagian yang kedua yaitu sitoplasma. Sitoplasma merupakan bagian pengisi ruang antara inti dan membran plasma, terdiri dari sitosol, sitoskeleton, dan lain-lain.
Sitoskeleton yaitu serabut-serabut yang terdapat dalam sitoplasma yang memiliki fungsi utama sebagai rangka sel. Terdiri dari 3, yaitu mikrofilament, Sitoskeleton terdiri dari 3, yaitu mikrofilamen, mikrotubulus, dan filamen intermediat. Nukleus, otak dari sel, sebab disinilah tempat pengendalian segala aktivitas sel. Nukleus biasanya terdapat di tengah sel dan berbentuk bulat besar. Yang keempat ada retikulum endoplasma, bagian yang berbentuk seperti jala yang berpusat pada endoplasma. Fungsinya untuk sintesis substansi kimia seperti protein, lipid, fosfolipid, dan steroid. 2 macam retikulum endoplasma, yaitu kasar dan halus. Yang kelima ada ribosom. Ribosom adalah bagian terkecil dari sel yang bertugas dalam melakukan proses sintesis protein. Yang keenam ada kompleks Golgi, salah satu komponen sel yang berukuran besar dan terletak di dekat retikulum endoplasma. Yang ketujuh ada lisosom. Fungsi lisosom sendiri yang pertama sebagai proses pembebasan enzim keluar sel. Yang kedua melakukan pencernaan intrasel. Yang ketiga menghancurkan senyawa karsinogenik. Yang ke-8 ada mitokondria, pembangkit energi dari sel eukariotik, berbentuk bulat dan agak panjang yang disusun oleh protein. Fungsi utama melakukan respirasi sel untuk menghasilkan energi. Yang keempat ada sentrisol. Karya hanya dijumpai pada sel hewan, berperan dalam orientasi pada proses pembelahan sel. Sel tumbuhan memiliki struktur yang sel hewan tidak miliki, seperti pada kloroplas, yang kedua dinding sel yang keras. Ini adalah contoh sel hewan tadi. Prokaryote bersel tunggal atau uniseluler dan cocok klasifikasinya sebagai berikut. Kingdomnya prokaryote, divisio Cyanobacteria, divisio 2 bakteria, ordonya Actinomycetales, familia Mycobacteriaceae, genusnya Mycobacterium, spesiesnya Mycobacterium tuberculosis. Prokaryote bersel tunggal uniseluler dan contoh klasifikasinya sebagai berikut. Kingdom prokaryote, divisio Cyanobacteria, divisio 2 bakteria, ordo Actinomycetales, familia Mycobacteriaceae, genusnya Mycobacterium, spesiesnya Mycobacterium leprae. Nomenklatur atau pemberian nama sistem binomial name diajukan oleh Linnaeus tahun 1753. Nama kuman dan nama genus dan epiton spesifikum. Nama genus dimulai dengan huruf besar dan epiteton spesifikum ditulis dengan huruf kecil. Misalnya Staphylococcus aureus. Staphylococcusnya diawali dengan huruf S besar dan aureusnya diawali dengan huruf A kecil. Nama yang dipakai adalah nama ilmiah atau scientific name. Adapun aturan untuk penulisan nama ilmiah tersebut, yang pertama menggunakan bahasa Latin, yang kedua kata pertama menunjukkan tingkatan marga atau genus yang diawali dengan huruf besar. Kata keduanya menunjukkan tingkatan jenis atau spesies yang diawali dengan huruf kecil. Yang ketiga penulisan dicetak miring. Adapun manfaat penamaan
tersebut, yaitu dengan menerapkan tata nama binomial, nomenklatus bertujuan agar semua orang di seluruh dunia tahu mengenai makhluk hidup yang dimaksud, sehingga tidak bingung untuk penyebutannya atau penulisannya. Contohnya untuk nama daerah pisang. Orang Sulawesi menyebutnya pao, sedangkan orang Jawa menyebutnya pelem. Dan memiliki bahasa Inggris mango. Tetapi dengan menyebutkan Mangifera indica, maka semua akan tahu bahwa yang dimaksud adalah buah mangga. Jika dalam suatu halaman terdapat nama genus yang berulang, maka nama genus yang kedua dapat disingkat. Seperti pada contoh potongan paragraf berikut. Mycobacterium tuberculosis merupakan penyebab penyakit tuberkulosis, sedangkan M. leprae merupakan penyebab penyakit lepra. Dan yang disingkat itu sendiri adalah M. leprae. Dan M. leprae itu sendiri juga memiliki singkatan Mycobacterium leprae. Nama kuman dapat berasal dari kata baru yang disesuaikan dengan bahasa Latin atau nama seorang penemu yang dilatinkan. Misalnya Bacillus, batang, Clostridium, spindle atau pintalan yang halus, Micrococcus, butiran kecil, Erwinian dari nama Erwin, Pasteurella dari nama Pasteur, Salmonella dari nama Salmon, Salmonella pullorum ditemukan pada ayam, STP itu TP merupakan penyebab tifoid, Brucella dari nama Bruce, Clostridium welsii dari nama Welsh. Nama-nama tersebut merupakan nama ilmiah, sedangkan sehari-hari yang lebih banyak dipakai seperti Gonococcus go, Neisseria gonorrhoeae, Syphilis, Treponema pallidum, Hansen Mycobacterium leprae, POTS atau TBC Mycobacterium tuberculosis. Pneumococcus streptococcus pneumonia ini nama Latin dari penyakit. Strain atau galur adalah biakan murni kuman tersusun dari kelompok kuman yang merupakan keturunan kuman dari suatu isolat. Misalnya Staphylococcus aureus strain-nya dari Oxford. Spesies bakteri mengandung strain mikroorganisme yang sifat-sifatnya secara garis besar sama tetapi memiliki perbedaan-perbedaan. Untuk Staphylococcus aureus strain Oxford ini itu disimpan di lab, dibuat strain baru, dibiarkan dan diberi nama strain, bisa dari nama tempat dengan kode 58 dan kode ini hanya mereka yang tahu apa maksud dari kode tersebut. Strain yang di bawah untuk spesies Staphylococcus aureus. Dan semua makhluk hidup memiliki strain. Yang terakhir ada biofar atau biotip, merupakan strain yang dipilih dengan strain yang terbaik untuk mewakili suatu spesies. Walaupun demikian, strain biofar tidak dapat memperlihatkan semua sifat strain dalam suatu spesies. Sehingga untuk menentukan bentuk-bentuk tertentu pada variasi strain digunakan penentuan subspesies seperti serotip atau serofar, patotip atau patofar, morfotip atau morfofar, fagatip atau pagofar. Spesies adalah suatu jenis MO yang sudah tertentu yang ditentukan oleh satu sifat-sifat struktural yang tidak bentuk, besar, cara pergerakan, Rx terhadap perwarnaan gram, serta pertumbuhan makroskopik, sifat-sifat koloni. 2. Sifat-sifat biokimia dan kebutuhan akan nutrisi, produk-produk akhir metabolisme, susunan biokimia, komponen sel dan metabolitnya. 3. Sifat-sifat fisiologisnya terhadap oksigen, pH dan respon terhadap zat-zat antibakteri, sifat ekologi. Yang kelima, komposisi, bahasa DNA, homologi, dan sifat-sifat genetik.
Sekian dari review materi yang saya sampaikan. Jika ada kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.